Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anakku. Mari kita bersaat teduh sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita memasuki belajar secara daring. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Hari ini kita mempunyai tema tentang self-control, penguasaan diri. Based on Proverbs chapter 16 verse 32. The man who is patient more than a hero. The man who controls himself more than the man who captures the city. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Every human being tries to control what is around him, but the most difficult thing to control is the human person himself. Setiap manusia berusaha mengontrol apa yang ada di sekitarnya. Namun yang paling sukar dikontrol adalah pribadi manusia itu sendiri. Amsal ditulis pada zaman di mana menundukkan kota merupakan keberhasilan yang sangat luar biasa. Namun Alkitab mengatakan bahwa bagi Tuhan, keberhasilan itu tidak ada artinya dengan keberhasilan seseorang yang dapat mengendalikan dirinya. Kita dapat menundukkan atau mengontrol sesuatu ataupun seseorang kalau kita tidak mampu mengontrol diri sendiri. Karena itu banyak kegagalan yang disebabkan ketidakmampuan untuk mengontrol diri sendiri. Bahkan suatu bangsa bisa hancur jika penguasanya tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Proverbs 25 verse 28 said, "People who can't control themselves are like a city that has broken down its walls." Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Seseorang yang tidak mempunyai penguasaan diri akan selalu rentan terhadap segala sesuatu yang menekan dirinya. Orang itu tidak akan sanggup bertahan apabila menghadapi tantangan dan halangan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, salah satu karakteristik dari sikap kekanak-kanakan adalah tidak adanya penguasaan diri. Penguasaan diri bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan sesuatu yang harus kita latih dan pelajari dalam proses pendewasaan diri. Karena itu, salah satu tanda yang menunjukkan kedewasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Ada 3 aspek yang dapat kita pelajari untuk dapat mengendalikan diri. Antara lain, yang pertama, menguasai lidah. Manusia secara umum suka bicara. Bahkan secara statistik manusia menghabiskan 1/5 hidupnya untuk berbicara. Dalam suratnya, Yakobus menyatakan bahwa barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Artinya, orang yang sempurna adalah orang yang bisa mengendalikan perkataannya atau lidahnya. Dan lewat perkataannya, dia pun mampu mengendalikan tubuhnya. Yang kedua, menguasai tubuh. Hal ini meliputi penguasaan diri dalam makanan, pekerjaan, pola hidup, dan sebagainya. Nafsu makan atau emosi itu sebenarnya baik. Namun jika tidak dapat dikendalikan, maka akan merusak kehidupan orang itu. Apapun yang dilakukan secara berlebihan akan merusak diri kita. Jadi berlakulah seimbang. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, menguasai semua sumber daya yang sudah Tuhan berikan. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengontrol waktu, energi, uang, atau semua yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita.
Kita sering memboroskan sesuatu, sehingga justru pada saat kita membutuhkannya, kita tidak dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. So, kelolalah semua apa yang diberikan Tuhan dengan baik, agar dapat digunakan untuk kesejahteraan hidup orang banyak. Bahkan, kita bisa menjaga kelangsungan hidup makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Berikut ada 4 tips agar berhasil meningkatkan pengendalian diri atau penguasaan diri. The first is set a goal. Harus punya target untuk mencapai sesuatu. Fokuslah, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 26. The second one, practice self-control. Karena kita tidak dilahirkan dengan kemampuan untuk menguasai diri, maka kita harus berlatih. 1 Korintus 9 ayat 24-25. Disiplin. Kedisiplinan sangat dibutuhkan dalam latihan penguasaan diri. 1 Korintus 9 ayat 26-27. The last or the fourth, get a coach. Carilah orang yang bisa melatih, menuntun dan memperhatikan kita agar kita bisa sampai pada tujuan yang kita inginkan. Let's pray. Lord Jesus, please enable us so that we can control ourselves, so we don't fall into various trials. Teach us, Father, so we can always stick to your word only, so that you can use it to become your instrument, so that it may bring about a great revival, and only your name will be glorified. In the name of Jesus Christ our Lord we pray. Tuhan, tolong mampukan kami agar kami bisa menguasai diri kami, sehingga kami tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Ajarkanlah kami ya Bapa, agar kami dapat senantiasa berpegang teguh pada firman-Mu saja, agar kami bisa Engkau pakai menjadi alat-Mu, sehingga boleh mendatangkan kebaikan bagi sesama kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, stay at home, stay safe and healthy. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.